Ya, assalamualaikum semuanya. Apri Sulistianingsih di sini. Nah, di video kali ini aku mau ngucapin terima kasih buat teman-teman yang sudah ikut join di kegiatan saya, yaitu latihan tryout online kumpulan soal Ukom Bidan di channel Apri Sulistianingsih. Nah, untuk materi hari ini itu saya membaginya menjadi 9 part agar teman-teman bisa membahasnya lebih detail lagi dan teman-teman bisa memahaminya secara baik gitu ya. Nah, di setiap pembahasan saya akan membaginya menjadi 9 part. Di setiap part saya membahasnya yaitu 20 soal ya. Jadi nanti setelah 20 soal 1 sampai 20 saya bahas dulu, habis itu saya lanjut terus sampai ke soal yang 180. Jadi untuk buat teman-teman yang pengen paham pembahasan yang soal yang tadi teman-teman sudah kerjakan, yuk langsung stay tune di videonya ya. Pertama ini saya nggak pakai PowerPoint, langsung saja saya ngebahasnya pakai Word, jadi biar lebih jelas. Nah, saya nggak baca lagi soalnya, jadi langsung pertanyaannya aja lah. Informasi apakah yang paling prioritas diberikan pada kasus tersebut? Nah, di sini informasinya adalah tentang kesehatan reproduksi. Jawabannya kenapa? Karena di sini kasusnya adalah di SD wilayah binaannya itu ada sekitar 30% siswa kelas 5 sampai 6 yang mengalami menars tapi tidak pernah mendapatkan pendidikan kesehatan terkait dengan menars sendiri. Nah, menars itu adalah menstruasi pertama atau haid pertama yang berhubungan dengan kesehatan reproduksi. Jadi, masalah di sini itu adalah tidak adanya pendidikan kesehatan reproduksi. Maka jawabannya yang paling tepat itu adalah memberikan pendidikan kesehatan reproduksi gitu ya. Kita lanjut ke soal yang nomor 2 ya. Nah, di sini soal yang nomor 2 langsung di pertanyaan adalah asuhan apa yang paling tepat pada kasus tersebut. Nah, di sini itu masalahnya adalah keluhan remaja yang mengeluarkan keputihan bening pada 1 minggu setelah haid. Nah, hasil anamnesisnya di sini itu remaja baru pertama kali haid ya. Di sini remaja baru pertama kali haid, baru 2 bulan ini. Jadi remaja belum terlalu paham apa yang sedang sebenarnya terjadi gitu. Maka asuhan yang paling tepat itu adalah memberi tahu dulu sebenarnya siklus menstruasi itu ada yang namanya ovulasi, di mana pada saat ovulasi itu terjadi pengenceran lendir serviks yang menyebabkan terjadinya keputihan bening gitu ya. Baru setelah itu diajarkan bagaimana caranya menjaga personal hygiene, cebok yang benar, terus mengganti pakaian dalam gitu ya, menggunakan pakaian dalam yang menyerap keringat gitu baru nanti. Tapi yang paling penting di sini tuh diajarkan dulu terkait dengan siklus haid normal itu seperti apa, sehingga dia nanti nggak kaget lagi kalau pada bulan ke depan dia masih mengeluarkan keputihan bening seperti ini ya. Oke, kita lanjut ke soal yang nomor 3. Sikap bidan apakah yang paling tepat dilakukan pada kasus tersebut? Nah, di sini tuh masalah utamanya ini, payudara membesar membuat dirinya malu gitu ya. Nah, terus paling utama di sini. Nah, pada saat akan dilakukan pemeriksaan payudara gitu ya. Nah, si remaja ini tidak mau diperiksa gitu. Nah, kalau pasien itu tidak mau diperiksa, apa sih yang harus kita lakukan? Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019 tentang kebidanan ya, di mana bidan itu harus memberikan informasi yang benar, jelas, lengkap tentang semua tindakan yang akan dilakukan, baik kepada klien atau keluarganya gitu ya. Oleh sebab itu, bidan wajib tuh harus menjelaskan terkait dengan tujuan pemeriksaan gitu ya. Kenapa harus diperiksa seperti itu? Karena mungkin memang sebenarnya ini kasusnya fisiologis banget, dimana wajar pada remaja yang baru usia 14 tahun gitu ya akan mengalami pembesaran payudara. Tapi kan kita harus tahu memang pembesarannya itu ada masalah atau tidak gitu ya. Karena kan dia merasakan adanya tegang, adanya gatal gitu ya. Karena kalau ini sih sebenarnya kalau dari asuhannya memang uh, pertumbuhan payudara yang fisiologis gitu ya. Oke, kita lanjut ke soal yang keempat di sini, di mana yang ditanya adalah diagnosis apa yang paling mungkin ya
diagnosis yang paling mungkin pada kasus tersebut. Nah, terus yang paling masalah di kasus ini itu adalah haid yang berlangsung selama 8 hari, tidak ada nyeri perut dan sedang memiliki aktivitas yang banyak. Nah, kalau haid yang lebih dari 7 hari gitu ya, terutama kalau haid yang lebih banyak di sini ya. Ini jawabannya itu adalah hiperminor ya. Sebenarnya kalau untuk hiperminor itu menstruasinya lebih lama dari 10 hari sampai ke 14 hari gitu ya. Terus kalau oligominor itu menstruasinya lebih dari 35 hari siklusnya gitu ya. Siklusnya lebih dari 35 hari. Kalau disminor itu ada nyeri pada menstruasi. Nah, di sini kalau aminor yaitu tidak menstruasi berturut-turut selama 3 bulan. Terus kalau minor itu dia menstruasinya banyak, terus dalam waktu 1 bulan sudah menstruasi 2 kali gitu ya. Itu namanya diagnosisnya ada poliminor. Nanti ya kalau soal di UKOM itu nggak selalu yang keluar adalah hiperminor, tapi mungkin saja bisa dari salah satu masalah yang ada di sini gitu ya. Ada juga nanti masalah seperti menoragi, menoragi gitu ya, spotting itu sudah saya bahas di video saya tentang jenis-jenis kelainan menstruasi. Buat lebih jelasnya bisa nanti lihat di video saya gitu ya. Oke. Nah, kalau ini yang ditanya itu adalah di nomor 5. Nah, kita lanjut ke soal yang nomor 5. Di soal yang nomor 5 ini ya, langkah selanjutnya manakah yang lebih tepat dilakukan pada kasus tersebut ya. Nah, kenapa jawabannya adalah rujukan ke rumah sakit? Karena kita lihat dulu asuhannya di sini ya. Seorang remaja perempuan umur 15 tahun dengan keluhan nyeri perut bawah. Hasil anamnesis, remaja sejak 1 tahun yang lalu itu ngerasai nyeri yang teratur setiap 1 bulan gitu ya, setiap bulan. Terus kalau ditanya memang dia belum pernah dapat haid gitu. Nah, pada saat dilakukan pemeriksaan, kok belum pernah dapat haid tapi payudaranya sudah tumbuh, ada nyeri tekan di bagian perut. Hasil inspeksinya ada himen yang teraba menonjol dengan warna yang kebiru-biruan. Jadi kayak himennya itu berat menahan sesuatu gitu loh. Gitu. Nah, kalau sudah seperti ini kan bidan sudah menjelaskan hasil pemeriksaan. Bidan menjelaskan hasil pemeriksaannya karena adanya himen yang menonjol kebiru-biruan, dia himennya tertutup, sudah ada tanda-tanda seperti sudah mendapatkan menstruasi ya, sudah dapat haid, maka diagnosis yang paling tepat di sini itu adalah himen imperforata. Jadi si bidan di sini tuh menjelaskan hasil pemeriksaan si remaja ini suspek mengalami himen imperforata gitu ya. Nah, kasus himen imperforata itu sudah jelas bahwa itu adalah kasus patologis di mana sebenarnya tindakannya tidak sulit, yaitu hanya melakukan insisi himen gitu ya. Tapi itu tidak bisa dilakukan oleh bidan dan itu bukan ranahnya bidan. Ranah bidan itu hanya fisiologi. Maka bidan itu harus melakukan rujukan ke rumah sakit ya. Jadi cara melakukannya dengan melakukan rujukan ke rumah sakit gitu ya. Oke. Nah, kita lanjut ke soal yang nomor 6 ini. Nah, di soal yang nomor 6 ini pertanyaan adalah sikap bidan apakah yang paling tepat pada kasus tersebut gitu ya. Sikapnya nih. Nah, kita lihat lagi ke permasalahannya di sini kan orang tua itu ingin menggugurkan kandungan anaknya yang umur 18 tahun karena dia sudah melakukan hubungan seksual dengan pacarnya. Hasil PP testnya juga positif nih, baru 8 minggu nih, kan baru 2 bulan ya, belum aminor juga, baru 8 minggu. Masih bisa nih diabortus, boleh nggak nih Bu Bidan, minta tolong lah gitu ya. Nah, sikap bidan dalam menghadapi kasus seperti ini itu adalah kita apapun yang terjadi harus menolak secara halus dan kita memberikan penjelasan gitu ya. Gimana cara memberikan penjelasannya?
Ya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 bahwa setiap orang itu dilarang melakukan aborsi. Tapi memang ada aborsi yang diperbolehkan. Contohnya di sini adalah apabila sejak awal ini kelainan sudah ada blinded ovum, ada kasus mola gitu ya, atau misalkan kelainan genetik, sindrom-sindrom yang kalau dilanjutkan itu akan membawa kecacatan bagi bayi dan bayi tidak bisa hidup. Contohnya seperti anencefali gitu ya. Atau misalkan kehamilan yang diakibatkan dari perkosaan. Kalau dari sini kan kasusnya memang sama pacarnya, nggak diperkosa kan. Nah, seperti ini pun, tindakan seperti ini pun harus melalui proses-proses yang panjang dan itu dilakukan oleh konselor yang berkompeten, yang berwenang. Ketentuannya itu pasti nanti masih ada lagi di masalah-masalah medis, indikasi medis itu masih ada lagi yang lebih didetilkan lagi. Intinya kita harus menolak secara halus ya. Oke, kita lanjut ke soal yang nomor 7. Di sini yang ditanya, pendidikan kesehatan apakah yang paling tepat pada kasus tersebut? Nah, di soal yang nomor 7 ini masalah paling pentingnya adalah konseling persiapan kehamilan. Baru nikah nih 3 bulan yang lalu ya. Siklus haidnya juga teratur kan? Siklus haidnya teratur. Tinggalnya juga serumah sama suami. Rutin hubungan 2 kali. Ya, biasanya justru kalau usia pernikahan baru 3 bulan itu berhubungannya setiap hari. Masalahnya nanti mau dia seminggu 2 kali, mau dia setiap hari, asuhan pendidikan kesehatan yang paling tepat itu adalah pola seksual, pengaturan pola seksual. Jadi maksudnya biar si ibu ini tahu kapan sih masa subur untuk si ibu. Nah, masa subur karena siklusnya itu adalah 28 hari dan teratur, maka masa suburnya itu adalah pada hari ke-28 dikurangi 14 adalah hari ke-14 gitu ya. Dari haid yang pertama atau sekitar 1 minggu setelah selesai haid. Nah, ovum nih hanya bertahan 24 jam aja. Nah, kalau berhubungan seminggu cuma 2 kali berarti sekitar ada yang 3 hari, ada yang 4 hari gitu ya. Sementara yang namanya sperma itu hanya bisa bertahan di tuba maksimal 3 hari aja. Kalau dia berhubungannya hanya 2 kali seminggu, itu bisa berpengaruh terhadap waktu pertemuan ovum. Ibarat kata nih, si sperma dari berhubungan yang terakhir udah mati duluan karena ovum tuh belum datang dari ovarium. Pas ovumnya datang, spermanya itu udah mati, ovumnya datang, gak ada sperma ini. Masih nunggu lagi 24 jam itu. Giliran sperma yang baru datang lagi, ovumnya udah keburu kelar gitu ya, karena dia hanya bertahan 24 jam. Makanya di sini diajarin ibunya gimana cara pengaturan seksual yang benar. Kalau bisa sih pas hari pertama menstruasi terakhir ini udah tahu dia nanti nih hari plus hari ke-14 si ibu sudah ancang-ancang untuk memberitahu suami untuk melakukan hubungan seksual di hari ke-14 tersebut gitu ya. Oke. Selanjutnya di sini adalah kasusnya, gak enak banget ini, saya enter aja. Kasusnya ini adalah seorang perempuan yang nah selanjutnya nomor 8, masalah potensial apakah pada kasus tersebut gitu ya. Hidung aku nih gatel aja. Nah selanjutnya masalah potensial apakah pada kasus. Selanjutnya kita ke kasus yang nomor 8. Masalah potensial apa yang paling mungkin pada kasus tersebut gitu. Nah pertanyaannya, kok jawaban saya itu bisa jadi KEK ya? Nah kita lihat di sini. Ini kan konseling persiapan kehamilan ya, kasusnya ya, konseling persiapan kehamilan. Nah sudah nikah 5 bulan, siklusnya juga teratur, berhubungan juga sudah benar ini gitu ya.
Tapi masalahnya di sini tinggi badannya sama berat badannya itu kok nggak matching ya. Di sini tuh matchingnya tingginya itu 160, berat badannya 40. Nah, di sini tuh tingginya adalah 160, berat badannya 46 kg. Kalau kita hitung IMT-nya itu masih kurang dari 18, maka kategorinya itu adalah underweight gitu ya. Maka kategorinya itu underweight. Nah, kalau dia underweight, otomatis lingkar lengannya itu juga rendah gitu. Maka masalah potensial dari kasus underweight ini, ibu akan mengalami KEK atau kekurangan energi kronis. Kita lihatnya dari mana? Nanti kalau pasien lingkar lengannya itu kurang dari 23,5 ya, 23,5 cm, maka dia akan mengalami KEK. Kita akan bahas KEK lebih lanjut di soal yang selanjutnya aja ya. Sini ya, maka dia pasien yang underweight itu resiko terbesarnya adalah mengalami KEK. Kenapa? Ya karena orang kurus itu tangannya pasti kurus kan, nggak kayak Popeye juga gitu, kaki tangannya gede gitu ya. Oke, kita lanjut ke soal yang nomor 9. Nah, di soal yang nomor 9 ini, diagnosis apa yang paling mungkin? Sebenarnya kalau kita lihat, ini nggak usah panjang-panjang. Ini menikah sudah 3 tahun. Siklusnya teratur, tinggal serumah, berhubungan juga teratur, nggak pakai kontrasepsi ya. Yang pasti karena dia memang sedang persiapan kehamilan. Belum pernah hamil kan? Nah, ya udah, berarti jawabannya adalah infertilitas primer gitu ya. Infertilitas primer itu kalau istri belum pernah hamil walaupun bersemenggama tanpa adanya usaha kontrasepsi, dihadapkan pada kemungkinan jadi kehamilan ya kurang lebih selama 12 bulan. Jadi kalau berhubungan secara teratur, nggak pakai kontrasepsi, tapi tidak hamil dalam waktu 12 bulan, maka dikategorikan itu sebagai infertil gitu ya. Oke, kita lanjut ke soal yang nomor 10. Yang ditanya itu adalah langkah awal gitu ya. Langkah awal. Nah, kita sekilas jawabannya, terus kita langsung ke badan soalnya. Di sini si pasien suami istri ini pengen mengadopsi anak dari panti asuhan gitu ya. Kenapa? Karena ya sudah 12 tahun menikah, sudah punya penghasilan tetap, sudah promil, tapi nggak berhasil juga dan memang memutuskan untuk mengadopsi anak. Maka langkah yang awal yang pertama kali dilakukan itu adalah menjelaskan prosedur yang tepat. Kenapa kita nggak menyarankan promil lagi? Usia kehamilannya udah 39 tahun. Kenapa kita tidak menyarankan promil lagi? Usia ibunya sudah 39 tahun ini ya. Kenapa kita tidak memberikan langsung rekomendasi panti asuhannya? Kita harus kasih tahu dulu, ibu ini mau adopsi, nanti gimana cara adopsinya gitu ya. Baru nanti kita cari tempat panti asuhannya gitu ya. Terus memastikan lagi kesiapan untuk adopsi anak. Kayaknya kalau orang sudah 12 tahun menikah, sudah promil, memiliki penghasilan tetap, dilihat dari kesiapannya pasti sudah siap. Terus menghubungi dinas sosial. Ya nanti yang pasti pasangan itu harus tahu dulu prosedur adopsi yang benar itu seperti apa. Jadi biar nggak salah nanti. Nah, ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019. Jadi dalam menjalankan tugas dalam pelayanan Kespro ya, bidan itu wajib memberikan komunikasi, informasi, edukasi, konseling, dan memberikan pelayanan kontrasepsi yang tepat sesuai dengan peraturan. Jadi masalah adopsi itu termasuk dalam bidang Kespro ya. Jadi
ibu bidan itu wajib dulu ngasih komunikasi, informasi, edukasi, dan konseling dulu ya. Nah, sesuai dengan aturan adopsi anak itu ada di peraturan pemerintah tahun 2007 ya, nomor 54 tentang pelaksanaan pengangkatan anak. Nanti buat teman-teman kalau pengen lihat lebih jauhnya silakan download aja peraturan pemerintahnya. Oke? Kita lanjut ke soal yang nomor 11. Di sini, jenis pemeriksaan penunjang apakah yang tepat pada kasus tersebut? Ya, pertanyaannya. Nah, kita langsung ke badan soalnya. Di sini pengen persiapan kehamilan juga. Ya. Sudah ingin persiapan kehamilan tak? Nah, ini sudah semua. Tapi ini punya masalah nih, lemah, letih, lesu. Kalau sudah lemah, letih, lesu itu berarti jenis pemeriksaan penunjang yang dilihat adalah apa? Hemoglobin. Hemoglobin merupakan pemeriksaan ya, jenis pemeriksaan penunjang untuk mendiagnosis anemia. Yang paling utama bukan hanya hemoglobin saja sih, tapi hemoglobin ini adalah cara yang paling mudah dan paling murah untuk mendeteksi anemia gitu ya. Sedangkan kenapa kita pakainya hemoglobin ya, karena dari keluhannya si pasien ini ada lemah, letih, lesu. Gejala anemia itu dilihat dari lemah, letih, lesu, lunglai, lalai pada kasus anemia ini. Makanya dilihat pemeriksaannya adalah hemoglobin gitu ya. Terus kita lanjut ke soal yang nomor 12. Ini masih kasus prakonsepsi ya. Nah, pertanyaannya adalah langkah awal apa yang paling tepat dilakukan pada kasus tersebut? Kemudian kita lihat ke badan soalnya. Perempuan umur 28 tahun ingin memiliki anak dengan suami. Dia datang ke klinik VCT ya. Hasil anamnesis dia punya riwayat HIV sejak sama istrinya ya, suami istri sejak 1 tahun yang lalu. Semuanya normal. Kalau dilihat semuanya normal, tapi pengen hamil, pengen program hamil, tapi suami istri ini punya kasus HIV gitu. Nah, gimana nih? Maka jawaban yang paling tepat adalah kita jelaskan dulu resiko pasien HIV yang ingin memiliki anak. Hasil dari kajian penelitiannya bahwa HIV sangat beresiko akan terjadinya mother to children transfer HIV atau MTCT. Yang dimaksud di sini ya, kalau di UU ini ya, bidan kan harus ngasih yang informasi yang jelas, lengkap, tindakan kepada klien ya. Nah, mother to child transfer adalah resiko terbesar pada ibu yang menderita HIV untuk mengalami kehamilan. Apakah setiap orang yang memiliki HIV terus hamil itu pasti anaknya HIV? Ya enggak juga, tapi resiko terbesarnya itu mengalami HIV gitu. Jadi kalau yang penting ibunya sudah dikasih tahu, nanti kalau terjadi transfer ke anaknya ya anaknya resiko mengalami HIV juga gitu. Oke, kita lanjut ke soal yang nomor 13. Ini langsung aja sih sebenarnya kalau ditanya berapa usia kehamilan, langsung aja kita lihat di HPHT dan pada tanggal nih ya, HPHT-nya 2 Januari, pemeriksaannya tanggal 5 Juli 2020. Maka jawabannya adalah 26 minggu 3 hari. Kenapa bisa 26 minggu 3 hari? Di sini penjelasan lebih rincinya. Kan Januari itu 31 hari. Ini HPHT-nya tanggal 2 Januari. Berarti 31 dikurangi 2, 29. Bulan Februari 2020 ini adalah 29 hari ya. Terus bulan Maret 31 hari, April 30 hari, Mei 31 hari, Juni 30 hari, Juli 5 hari. Ini kalau dikonversikan ya 29 itu kan 4 minggu 1 hari gitu ya. 4 minggu 1 hari, 4 minggu 3 hari, 4 minggu 2 hari. Ini kemudian ditambahkan, nanti kalau ini 1, 2, 3 jadinya 5, 7, ini berarti nambah lagi ke sini gitu ya. Ini oke.
Jadi jawabannya adalah 26 minggu 3 hari. Ini di sini ya. 1 hari, 2 hari, 5 hari, 7 hari, 1 minggu. Jadi ya, di sini nambah 1 minggunya. 3 hari, 5 hari ditambah 2 hari. Maka 1 minggu 3 hari. Tambah lagi 1 minggu. Berarti di sininya 2. Kalau ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 24 hari ditambah 2 minggu tambahan kita. Jadi 26 minggu 3 hari. Oke. Kita lanjut ke soal yang nomor 14. Di sini pertanyaannya adalah seorang bidan membuka praktik selama 5 tahun. Bidan menyadari kemampuannya terbatas. Nah, poin penting di sini itu adalah menyadari dulu ya. Makanya komponen kompetensi tindakan apakah yang dilakukan pada kasus tersebut? Maka jawabannya adalah kesediaan untuk mawas diri. Ya, poin pentingnya itu menyadari kemampuan terbatas. Kalau mawas diri itu kan dia introspeksi atau refleksi atau proses pengamatan terhadap diri sendiri gitu ya. Dengan dia mawas diri, maka dia bisa mengintrospeksi atau merefleksikan diri. Maka jelas jawabannya adalah mawas diri, gitu ya. Maka jawabannya di sini adalah mawas diri. Oke. Nah, selanjutnya kita ke soal yang nomor 15. Tanda kehamilan apakah yang sesuai pada kasus tersebut? Gitu. Nah, tanda kehamilannya apa ya? Nomor 15. Seorang perempuan sudah 2 bulan tidak datang bulan, mual muntah di pagi hari, terus TFU-nya tidak teraba, ada mual muntah ya, tidak menstruasi. Nah, ini yang paling utama. Kita nggak bisa bilang A minor ini ya, karena dia baru 2 bulan. Maka jawabannya yang paling tepat itu adalah tanda presumptif. Di sini dia ada mual muntah, ngidam, perubahan payudara, BAK, konstipasi, itu adalah tanda presumptif. Nah, kalau yang tadi dia bilang tidak menstruasi, itu mungkin dia adalah tanda-tanda di sini tanda tidak pasti gitu ya. Tapi kalau dia mual muntah, tidak menstruasi, itu adalah tanda-tanda presumptif atau dugaan dari hamil gitu ya. Nah, ada kalau tanda pasti itu adalah adanya DJJ atau gerakan janin. Terus kalau tanda tidak pasti itu rahim membesar, tanda Hegar, Chadwick dan lain-lain gitu ya. Terus kalau tanda kemungkinan hamil itu di PP tes positif. Bahkan di PP tes positif itu saja masih tanda mungkin hamil, belum menjadi tanda pasti hamil. Oke. Itu kita lanjut ke soal yang nomor 16. Faktor penyebab apakah yang paling mungkin pada kasus tersebut? Nah, ini masalahnya adalah ibu hamil 10 minggu ya, 10 minggu. Di sini dia masalahnya adalah ingin BAK sering selama 12 kali sehari. Kenapa? Pasien di akhir trimester 1 mengalami masalah BAK lebih dari 12 kali sehari atau BAK-nya sering. Alasannya karena rahimnya membesar gitu ya. Karena pada akhir trimester 1 itu rahim akan membesar untuk meningkatkan berat janin, dan dia harus melewati pintu atas panggul. Nah, di depan rahim itu ada yang namanya kandung kemih. Kalau ditekan sama rahim yang membesar, maka otomatis kandung kemihnya kapasitasnya akan berkurang. Kayak balon, kalau ditekan itu kan maka volumenya dia akan berkurang. Jadi ya gampang penuh, ya dikit-dikit BAK, dikit-dikit BAK. Itu pada trimester 1. Kalau dia sudah trimester 3, penyebab ibu hamil dia dikit-dikit BAK itu karena adanya penurunan bagian terendah janin gitu ya. Nggak mesti kepala, karena kehamilan itu nggak selalu presentasinya kepala. Kalau presentasi bokong ya yang turun bagian bokong janin gitu ya. Nah, jadi kalau beda, kalau untuk trimester 1 itu rahimnya membesar, tapi kalau pada trimester 3 itu karena penurunan bagian terbawah janin. Oke. Kita lanjut ke soal yang 17 ya. Rencana asuhan apakah yang dapat diajarkan pada kasus tersebut ya. Oke, jawabannya itu adalah gingerol. Kenapa? Pada ibu hamil yang mual muntah,
di pagi hari itu bisa diatasi dengan menganjurkan minum jahe gitu. Kenapa, Bu? Biasanya kan makan sedikit tapi sering gitu. Tapi di sini nggak ada pilihan jawabannya. Sengaja saya bikin yang nggak mainstream biar teman-teman itu nggak hanya berfokus penata laksanaan asuhan mual muntah itu tidak hanya pada makan sedikit tapi sering. Pagi hari harus minum air yang hangat dulu, baru dikasih makan biskuit dulu gitu ya. Nah, ini ada beberapa kajian yang mengatakan dengan minum jahe juga bisa mengurangi mual dan muntah ya. Kalau kurangi aktivitas berlebih, semua ibu hamil mau muntah mau enggak semua aktivitas harus dikurangin ya. Suplemen penambah nafsu makan ini tidak direkomendasikan sama WHO. Hindari makanan berprotein tinggi. Wah, harus ibu hamil makan makanan yang berprotein tinggi untuk membentuk jaringan tubuh terutama pada jaringan janin. Nah, konseling makanan yang tinggi karbohidrat. Ibu hamil nggak cuma tinggi karbohidrat, ibu hamil harus makan makanan dengan gizi seimbang. Oke, kita lanjut ke soal yang nomor 18. Di sini soal yang nomor 18, faktor penyebab apakah yang paling mungkin pada kasus tersebut gitu ya, faktor penyebabnya. Terus ini masalahnya, kita lihat datang ke PMB mengatakan susah BAB sejak 3 hari yang lalu, berarti dia mengalami konstipasi. Dia juga sudah makan nih gizi seimbang, otomatis sayur dan lain-lainnya juga sudah seimbang. Maka penyebabnya itu adalah faktor hormon progesteron. Hormon progesteron itu menyebabkan relaksasi pada dinding rahim ya. Dinding rahim dia ada relaksasi, jadi biar rahim itu nggak berkontraksi karena ada janin di dalamnya. Makanya dia ada hormon progesteron di situ. Nah, adanya relaksasi hormon itu juga mempengaruhi ya relaksasi dinding vena, usus besar ya, semuanya ikut berelaksasi. Nah, itu bisa menyebabkan karena usus besarnya relaksasi, ya otomatis sistem pencernaan semuanya juga relaksasi, dan itu bisa menyebabkan proses pencernaan akan lebih lambat, maka BAB akan lebih lama gitu ya. Tapi karena kalau masalah ini tidak diatasi dengan baik, vena-vena yang mengalami tekanan terus-menerus itu akan menyebabkan hemoroid. Makanya ibu hamil yang mengalami masalah BAB wajib sekali makan makanan yang berserat dan minum 8-10 gelas air per hari, mengupayakan sebagai upaya untuk mencegah terjadinya hemoroid gitu ya. Oke, kita lanjut ke soal yang nomor 19. Sikap apakah yang paling tepat dilakukan pada kasus tersebut gitu. Nah, kita lanjut ke pembahasannya. Di sini ibunya mengeluh tidak haid. Nah, hari tidak haid ini ibunya mengalami gejala seperti kehamilan. Setelah di PP tes ternyata benar hasilnya itu positif hamil gitu ya. Jadi PP tesnya positif. Ibu bidan tuh ngasih tahu ke ibunya, oke, ibu hamil gitu. Selamat ya Bu. Tapi setiap orang yang hamil itu akan merasa senang, tapi juga bener gak sih aku hamil gitu, yakin gak sih ini kehamilan, aku hamil ya. Nah, dengan seperti itu si ibu bidan ini harus gimana, masa sih Bu bidan aku beneran hamil gitu. Dia masih tes lagi, kadang tes lagi. Itu disebut dengan fase yang namanya ambivalen. Fase ambivalen itu dimana ibu yang baru hamil tidak percaya dia hamil atau enggak, yakin enggak hamil, makanya dia akan nanti biasanya akan mencari tanda-tanda kehamilan lainnya selain dengan PP tes, mual muntahnya, tanda picaseknya, pembesaran rahimnya, sampai dia diyakinkan bahwa dia beneran aku hamil. Makanya tugas bidan menghadapi masa fase ambivalen itu ya kita hanya perlu memahami kondisi psikologis ibu gitu ya. Apapun yang hasilnya ya kita nggak usah ngasih tahu, Bu yakin nggak sih saya hamil, iya Bu ibu hamil yakin gitu ya. Nanti pada akhirnya si ibu akan memahami sendiri gitu. Oke, kita lanjut ke soal yang ke-20, soal terakhir di part ini ya. Nanti akan saya lanjutkan 20 ke
21 ke 40-nya di part kedua. Oke. Di sini pertanyaannya adalah masalah potensial apa yang paling mungkin pada kasus tersebut. Ibu hamil mengalami keluhan muncul flek hitam di wajah. Wow, ya. Setiap wanita pasti tidak menyukai adanya flek hitam di wajah. Tapi pada masa kehamilan, beberapa ibu hamil mengalami masalah flek hitam. Ini disebut dengan kloasma gravidarum. Nah, kloasma gravidarum ini menyebabkan ibu itu menjadi, biasanya dia tidak pede gitu ya. Dia akan merasa tubuhnya jadi tidak cantik lagi gitu. Nah, dengan seperti ini, maka masalah utama yang akan keluar itu adalah gangguan body image, di mana ibu merasa ibu ini terjadi perubahan fisik yang tidak menyenangkan sehingga ibunya itu merasa dirinya jelek. Oke. Nah, hal yang paling penting kita asuh pada ibu yang mengalami kloasma gravidarum adalah kita mengajarkan bahwa ibu bisa mengatasi masalah kloasma gravidarum itu dengan pemberian seperti olive oil atau beberapa produk perawatan yang aman, yang alami untuk ibu hamil. Dan kita harus menjelaskan yang paling utama itu bahwa setiap ibu hamil yang menderita kloasma itu bukan cuma ibu sendiri yang mengalaminya, tapi beberapa ibu hamil, dan itu akan menghilang setelah masa nifas, meskipun ada beberapa yang tidak hilang ya, tapi dengan perawatan yang benar kloasma gravidarum itu akan hilang. Oke, itu saja untuk part 1 ini. Mudah-mudahan teman-teman semua bisa mendapat pemahaman dari kasus ini. Oke, kita lanjutkan di part kedua ya. Dadah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.